Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, pada malam ini, malam Selasa, malam Rabu, hari Selasa, hari Sabtu, malam Ahad, Juli 16, 2022 bertepatan dengan malam ke-17 dari bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, di mana kita bersyukur berada di antara saudara-saudara kami ahli sunnah as-salafiyah yang kita bermanhaj sama dan berakidah sama. Maka pada kesempatan petang ini kita akan membahas bukan pembahasan yang disebutkan oleh MC, karena kita meninggalkan banyak perkara dari pelajaran di waktu qabla zuhur. Maka di pembahasan qabla zuhur kita membahas tentang pernikahan, highway to heaven. Pernikahan itu adalah jalan pintas untuk menuju surga. Dan kita meninggalkan dari tema yang berikutnya, dan pernikahan bisa menjadi sebab banyak perempuan terjerembab dan terpuruk kepada api neraka. Maka judul yang kita bahas, pernikahan bisa menjadi penyebab perempuan masuk kepada api neraka, ataupun marriage the shortcut to the hellfire. Maka pembahasan kita di sini sekarang, kita mengingat pelajaran di pelajaran yang lalu sebelum zuhur, bahwa pernikahan highway to heaven. Bagaimana? Dari hadis-hadis yang telah kita berikan, datang dari 3 sahabat, dari Abdurrahman ibni Auf, dan juga dari Anas ibnu Malik, dan datang dari Abi Hurairah, yang semuanya meskipun tidak lekang, namun dari kedhaifan, namun bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi, dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inam ra'ah idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha, di riwayat ata'at zaujaha, dikatakan udkhulil jannah ila aibabin syi'ti. Maka jika perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan menjaga dari misisfiknya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan di hari kiamat, udkhulil jannah, masuklah anti kepada surga, knocking on the heaven's door, ketuk pintu surga, dimanapun pintu-pintu yang ada, maka masuklah dari bab aina turidin syi'ti, dari pintu-pintu yang anti inginkan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa pernikahan highway to heaven, pernikahan penyebab mudah masuk kepada surga. Ini untuk perempuan khusus. Kenapa? Karena ada ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Dan adapun hadis yang masih berhubungan dengan ini yang semakna, telah kami sebutkan juga, datang dari 3 sahabat, dari Az-Zubair ibn al-Awwam, dan dari Anas ibn Malik, dan dari Ubadah ibn Samit, yang semuanya juga tidak lekang dari kedhaifan, namun bisa naik kepada derajat sahih. Maka di dalam hadis ini disebutkan, lau admantani au lau admantumuni bisittatin admantu lakumal jannah. Jika kalian wahai kaum muslimin memberikan 6 jaminan, bisa menjaganya, pasti aku akan menjamin kalian dengan surga. Dan telah kami sebutkan, jika berbicara idza hadatsa shadaqa, dan jika utumina lam yahin, jika diberikan kepercayaan tidak berkhianat, dan jika
berjanji idza wa'ada lam yakhlif, tidak menyelisihi dari janjinya. Kemudian wa kaffa yadahu anil muslimin, tangannya tidak mendolimi kaum muslimin. Dan poin pendalilan kita yang kelima dan keenam, wa hasana farjahu wa ghadda basarahu, maka menjamin dirinya untuk menjaga farjnya, dan di sini bersifat umum. Farj dimutlakkan kepada muannatsah Mrs. V dan kepada mudzakkar Mr. P. Kita pakai singkatan-singkatan biar tidak mungkin risih mendengarnya. Maka tidaklah seorang laki-laki dan perempuan bisa menjaga dari alat kemaluannya, alat vitalnya. Dan yang kedua, ghadda basarah, menundukkan pandangan, maka kecuali admantu lahu al jannah, aku jamin masuk surga, kata Nabi. Hadis yang sahih ini menjadi pendalilan sama dengan makna hadis yang terdahulu. Namun di sini faidahnya masuk kepadanya laki-laki, bukan hanya perempuan, karena tidak ada lafaz ata'at ba'laha. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tidak ada ghadul basar dan tidak ada menjaga al-farj kecuali dengan menikah. Maka ini bisa menjadi pendalilan dengan hadis yang terdahulu bahwa pernikahan highway to heaven, jalan pintas untuk masuk kepada surga. Dan ini makna dari kedua tadi sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Maka wahai orang-orang yang mampu untuk menikah, para syabab yang mempunyai kekuatan 1000 horsepower, 1000 kekuatan kuda, agar cepat menikah. Karena dengan menikah itu ahsanu lil farj, akan menyelamatkan Mr. P, Mrs. V dari selingkuhan, dari pacaran, berzina dan sebagainya. Dan juga ghadun lil basar, kita tidak tamak kepada perempuan-perempuan yang haram. Maka dari beberapa penyakit hati banyak kami dapati, terutama wallahualam di Indonesia juga kami dapati, di Arab banyak, karena mahar tinggi. Maka ada laki-laki yang senang melihat perempuan karena semuanya pakai cadar, hanya sekedar mengintip di rumahnya, cadarnya terbuka, sudah merasa fly. Di kamar mandi sudah merasa fly. Pokoknya cadarnya terbuka, terlihat wajahnya, rambutnya, sudah merasa fly. Maka ghadun lil basar adalah suatu terapi untuk kita tidak masuk kepada zina. Maka dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, sekarang lalu bagaimana seorang perempuan justru dengan menikah malah menyebabkan dia masuk kepada api neraka? Jawabnya na'am. Telah datang adillah-adillah bahwa justru dengan menikah perempuan ini menyebabkan dia mudah untuk masuk kepada api neraka, kebalikan dengan awal. Maka perlu diketahui bahwa pernikahan bersifat umum, bisa menyebabkan masuk kepada surga. Dan ini dengan taufik Allah, mempunyai suami yang saleh. Maka para bapak-bapak yang hadir di sini yang mempunyai adik, mempunyai istri, agar cepat dinikahkan. Saya tidak promosi karena saya sudah overstock, sudah 4, sudah kuota udah habis. Maka bagi yang lain masih banyak, ada Ustadz Arsyad Muhammad, ada Ustadz Harun. Ini mesti bawa istrinya kalau daurah. Jadinya ada penjaga gawang. Makanya nggak dapat dari dulu. Kayak kita datang bujang. Udah selesai. Alhasil di mana kita tadi? Makanya nasihat kami kepada para bapak dan para saudara-saudara agar cepat menikahkan putri-putrinya. Karena putri-putri kita dengan menikah akan mendapatkan rajul yang soleh, maka highway to heaven, akan mempunyai jalan pintas masuk kepada surga. Namun di sana ada kebalikannya. Maka contradiction dari kebalikannya,
justru dia menikah, malah dengan pernikahannya itu menyebabkan masuk api neraka. Bisa jadi na'am, karena pernikahan yang tanpa ilmu dia miliki, sehingga bisa masuk kepada penyebab-penyebab masuk api neraka. Penyebab yang pertama, kufrul ashir, di mana dia tidak bersyukur, kufur nikmah kepada suaminya. Maka telah hadir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, yang mana hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritu nar, faraitu aktsara ahlaha an-nisa. Ayakfurna ya Rasulullah?" Qala, "Na'am. Yakfurna al-ashir." Maka dikatakan bahwa Nabi melihat api neraka dan kebanyakan dari penduduknya perempuan. Kemudian dikatakan oleh para sahabiat, "Ayakfurna ya Rasulullah, apakah mereka kufur?" Maknanya kufur, keluar dari Islam. Qala la, bukan. Walakin yakfurnal ashir, di mana dia kufur nikmat atas nikmat suaminya. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajaran penting di sini. Pertama, mentafsir kafir terbagi menjadi dua. Dan ini bantahan kepada kelompok Al-Khawarij. Kelompok Al-Khawarij yang mereka ekstrim bagi para pelaku dosa-dosa besar, maka dengan lafaz-lafaz kafir itu maknanya keluar dari Islam, kekal di api neraka. Maka ini bantahan bahwa tidak semua kalimat kufur adalah yukhriju minal millah, mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka di sini sahabiah tabayun kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayakfurna?" Maknanya apakah kufur dari Islam seorang perempuan yang masuk api neraka dikarenakan tidak syukur kepada suaminya? Qala la, walakin yakfurnal ashir, tetapi dia kufur atas nikmat saudaranya. Digambarkan faedah yang kedua di sini, diberikan contoh bagaimana Nabi menjelaskan kufrul ashir. Maka diberikan contoh, faida zaujuha ya'ti bil ma'ruf fituli hayatiha. Maka jika laki-lakinya memberikan perkara yang ma'ruf zaman dahra, disebutkan ya'ti bi ma'ruf ila zaujati dahron, dalam keadaan forever, terus menerus. Walakin yauminal ayyam, namun suatu hari dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya. Maka berkata istrinya, "Anta la taf'al khairan qat." Kamu tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Maka ini dari penyebab perempuan terburuk kepada api neraka dikarenakan menikah. Kenapa dikarenakan menikah? Kalau dia jomblo, maka dia akan kufur nikmat kepada suaminya. Suaminya tidak punya. Maka ini dari penyebab, bisa jadi pernikahan malah menyebabkan perempuan terjerembab dan terpuruk kepada api neraka. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang kufrul ashir. Bagaimana seorang suami yang sepanjang hayatnya bekerja banting tulang untuk kemaslahatan istrinya, kemudian suatu hari istrinya meminta sesuatu yang kebetulan suaminya tidak bisa memberikannya. "Bang, aku mau sepatu baru." "Taib, tunggu sebentar wahai adikku, sekarang tidak ada uang. Sekarang sawit pun hanya 400 turun." Akhirnya sabarlah. Abang ini memang gak pernah ngasih kepada adik. Kufur nikmat. Padahal semua nikmat diberikan kecuali sepatu, dan itu juga sabar menunggu. Namun dikatakan, "Kamu bang memang tidak pernah memberikan adik ini apa yang adik minta." Maka ini kufrul ashir. Dan kufrul ashir ini, barakallahu fikum, adalah perkara yang merupakan dosa besar. Dengan dalil tadi, penyebab dari masuk api neraka. Dan telah datang hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah
yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak pernah bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia. Maka istri yang takfurnal ashir, yang kufur kepada kenikmatan atas suaminya, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Maka dia berdosa, tidak bersyukur kepada Allah. Mana pendalilannya? Di ayat Al-Quran. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka Allah telah mengumandangkan di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, aku akan memberikan kenikmatan yang melimpah over and over again, ditambah dan ditambah. Namun wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun barang siapa yang kufur kepada nikmatku, maka dia mendapat adab yang perih dan pedih. Dan di hadis ini disebutkan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur perempuan kepada suaminya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Masuk kepada khitab iqab tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian kufur, maka kalian akan diberikan adabku yang pedih dan perih. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Rabi ibnu Muslim dari Muhammad ibnu Ziyad an Abi Hurairah. Maka seluruh rijalnya thiqat, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi telah mensahihkannya di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fis sahihain. Maka ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwa para perempuan yang setelah menikah melaksanakan sesuatu kepada suaminya yang menyebabkan dia terjerembab dengan qalqalah dan terpuruk, ada hams, kaf sakinah, terpuruk, maka penyebab dari masuknya perempuan yang kedua akibat lisannya. Dari penyebab yang kedua adalah taksurnal lakna, terlalu banyak melaknat. Apa itu melaknat? Definisi dari laknah disebutkan oleh